Semuanya yang bersukacita boleh dong lambaikan tangannya. Boleh juga tos kanan kirinya bilang kamu keren hari ini. Yes, aku percaya kita semua di sini keren banget karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saat ini aku yakin kita hadir di sini, kita sudah siap menyembah Tuhan, kita sudah siap memuji nama Dia. Kita mau masuk hadiratnya, kita mau lebih lagi dalamnya. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima siapa kami Tuhan, Kau layakkan kami. Come on di sini. Siapakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan
terima kasih untuk kasih setia yang sudah layakkan kita, yang udah tebus dosa kita. Gak ada lagi yang berdiam diri. Kita mau angkat tangan kita mau sembah Dia. Namamu yang menyelamatkan kami. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, kami di sini, kami anak-anak-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan. Bukan sebuah rutinitas Tuhan, kami ada di sini. Bukan cuma kami mau ketemu teman kami Tuhan. Tapi Tuhan lihat setiap hati kami Tuhan, Tuhan selidiki setiap hati kami. Kami sungguh rindu Tuhan untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Mungkin dari kami banyak yang berbeban berat Tuhan. Mungkin banyak dari kami yang datang ke sini penuh dengan masalah Tuhan. Tapi kami gak mau takut Tuhan. Kami tahu kami punya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber sukacita kami Tuhan. Kau sendirilah Tuhan jawaban dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami di sini hadir Tuhan. Kami udah siap Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan yang mau memuji, menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang akan memberkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami sungguh serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. And this youth, mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau mengangkat rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Sama-sama nyanyi buat Tuhan. Tuhan berkata atas semesta. Kami memuliakan nama-Mu tinggi Tuhan. Haleluya. Come on and yuk kita sama-sama nyatakan. Satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu kami percaya hanya di dalam-Mu kami adalah pemenang Tuhan. Come on and this you sing it out. Langit bumi menyatu dalam harmoni.
semesta. Amin. Wanna praise you in this place, Jesus. Kami bersuka cita hanya di dalam Engkau. Amin. Woo. Come on everyone, dance with me, let's go! Mari sama-sama yang bersuka cita kita nyanyikan buat Tuhan. Langit bumi menyatu dalam harmoni, puji yang bergema, bersorak serukan dan Engkau Tuhan bertata atas semesta. Puji yang bergema, bersorak serukan dan Engkau bersorak, serukan dan Engkau Tuhan bertata atas semesta. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Are you ready to praise Jesus more and more? Come on. Raise your hand. You are God and we lift you up. We keep singing, we keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Sing it out. To you, let endless praise
duduk. Mana ya anak-anak NDC Youth itu yang luar biasa? Oh, di sini. Halo guys, welcome back to Youth News. Senang sekali rasanya aku bisa menyambut teman-teman semua. Dan perkenalkan, nama aku Joyke. Hari ini aku akan membawakan NDC Youth News sepanjang seminggu ke depan. Nah, buat teman-teman nih yang masih bertanya-tanya tentang jadwal ibadah NDC Youth News, aku mau infoin bahwa NDC Youth News punya 2 kali jadwal ibadah. Yang pertama, ada di NDC Central Park, Apel Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan yang kedua adalah ibadah di NDC Living Word Alam Sutra di lantai 2 setiap hari Minggu jam setengah 12 siang. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa langsung scan QRIS yang ada di layar atau yang ada di depan kursi teman-teman semua dengan online payment seperti M-Banking, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Atau teman-teman juga bisa berikan persembahan secara cash dengan mengisi kantong-kantong persembahan yang terletak di setiap ruang ibadah. Nah, teman-teman, NDC Youth punya yang namanya Circle. Jadi, Circle adalah komunitas rohani di mana kita bisa sharing, kita bisa bermain bersama, dan juga bersukacita bersama. Untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di Circle, dapat langsung ke meja registrasi yang ada di depan ruang ibadah. Sekian NDC Youth News yang dapat aku sampaikan. See you teman-teman, and God bless you. In every season, you've always keep your promises. Lord, I thank you, Lord. In every day of my life, you keep me whole. Only you who gives way when I'm lost. Only you who gives peace when I fear. Only you, Lord, that I ever need. Lord, my faithful Lord, in every season you always keep your promises. No, Lord, I thank you, Lord. In every days of my life, you keep me whole. Only you who gives strength and hope. Only you who
who gives strength and hope. Only you who gives way when I'm lost. Only you who gives peace when I feel. Only you, Lord, that I ever need. Only you who gives strength and hope. Only you who gives way when I'm lost. Only you who gives peace when I feel. Only you, Lord, that I ever need. Jesus, you Lord, that I ever need. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau datang Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Amin. Kamu menaikkan nama-Mu tinggi Tuhan. Haleluya. Come on, Endisiut, kita sama-sama nyatakan. Alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga. Menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Yes, Jesus. Kami percaya Tuhan bahwa dulu, sekarang, sampai selamanya Engkaulah satu-satunya Allah yang bertahta. Engkaulah yang terbesar, Engkau yang layak kami tinggikan. Maka itu kami memuji
memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Haleluya. Katakan Hosana. Katakan Dia yang layak kami puji dan kami sembah. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Namamu besar Tuhan. Namamu sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Kami mau sembah Kau di tempat ini, karena Kaulah yang layak Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Mari sama-sama angkat suaramu, kita mau sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Mari sama-sama yang percaya, kita nyanyikan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kita nyanyi lebih sungguh-sungguh. Come on and see you. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Dan Kau sudah mempersiapkan berkat yang sangat khusus, sangat spesial bagi setiap kami. Biarkan hari ini Kau disenangkan dengan nyanyian kami Tuhan, dengan kehadiran kami. Kau berkenan. Meskipun mungkin Tuhan hari ini Kau dapati, di antara kami mungkin ada yang sedang tidak bisa berdoa. Kami ada yang sedang sulit untuk menyembah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Kau tidak pernah berubah mengasihi kami. Ajar kami Tuhan sore hari ini untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami, berkati materi yang akan disampaikan. Semuanya boleh memberkati setiap kami. Karena kami percayanya firman-Mu yang sanggup mengubah kami, memberikan kami kekuatan baru, sukacita baru Tuhan. Dan hari ini kami bawa hati kami yang terbaik. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini tidak ada satupun yang Tuhan lewati. Kami semua diberkati
dan dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Semuanya shalom. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kita kasih tepuk tangan yuk buat mereka. Terima kasih banyak karena lewat pelayanan teman-teman semua, kita semua boleh beribadah dengan baik hari ini, dengan nyaman. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan gak sendirian, saya akan ditemenin oleh salah satu dari Kabit, yaitu Koko Ferry Lorenzo. Teman-teman semangat hari ini, amin. Kita semua tahu ya di bulan ini kita bahas tentang battleground, ya, tentang medan peperangan, medan pertempuran, dan saya nggak tahu apakah kita semua melihat tema ini menjadi sebuah tema aja yang biasa diambil oleh gereja, setiap bulan ada temanya. Atau teman-teman ngelihat tema ini menjadi satu tema yang sangat spesial, kita bisa belajar sama-sama. Dan teman-teman tahu nggak kalau kita semua ngelihat ini nggak cuma sekedar tema, teman-teman benar-benar fokus dan belajar, kita semua saya percaya akan diberkati, kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Kenapa? Kalau kita ngomong tentang peperangan rohani, setiap hari ternyata kita semua, setiap orang percaya ini tanpa terkecuali loh, teman-teman yang belum pelayanan, yang udah pelayanan, yang bukan pengurus, bukan pelayan, sama yang pelayan, pengurus, kabit dan sebagainya, yang gak khotbah sama pengkhotbah, yang pelayanan di panggung sama yang gak pelayanan di panggung, semua kita punya peperangan yang sama. Setiap hari kita mengalami peperangan yang sama, medan pertempuran. Makanya kenapa saya bilang, kalau teman-teman ngelihat ini hanya sekedar tema, hanya sekedar khotbah biasa yang teman-teman akan dapetin tiap bulan, kita gak akan paham betul. Karena saya sendiri pribadi saya diberkati sekali dengan tema battleground ini, mengingatkan saya bahwa setiap hari saya ada di medan pertempuran. Dan kita hari ini mau belajar tentang iman yang setiap hari bertemu dengan ketakutan kita. When faith meets fear. Kadang-kadang pernah ya, kita punya iman nih, tapi ketakutan kita lebih besar. Kita susah banget untuk beriman. Karena kita mesti tahu juga, karena kita setiap hari ada dalam peperangan, Efesus 6 ayat 12 berkata demikian, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau misalnya kita nangkep hari ini Koyon ngomong apa sih tentang peperangan, bukan peperangan yang kita ada di pikiran kita tentang physically secara duniawi, bukannya senjata yang kita pegang senjata benar-benar duniawi, tapi di sini dikatakan peperangan kita melawan darah dan daging, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, yaitu si iblis. Dan bahayanya teman-teman, iblis ini nggak pernah berhenti, dia nggak pernah ada kata libur, ya. Dia selalu mengincar setiap kita orang-orang yang lemah, setiap hari loh dia tungguin kita loh. Dari teman-teman mulai bangun pagi sampai kalian kembali tidur lagi, dia tungguin setiap kita kapan kita lemah, kapan kita ngerasa weak, kapan kita ngerasa nggak pengen, disitulah kita dicengkram, kita dibunuh. Ya saya pernah cerita juga, mungkin saya suka banget nonton tentang kehidupan liar ya, bagaimana singa yang sedang menguntit mangsanya pelan-pelan. Dan dia terekam waktu biasanya, dia nggak nerekam mangsanya tuh yang lagi standby gitu, enggak. Biasanya waktu mangsanya lagi meleng, lagi minum, lagi makan, lagi nyantai, baru diserang. Ya, dan ini Alkitab pakai istilah ini karena dalam 1 Petrus 5:8 dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam setiap orang yang lengah. Nah setiap hari teman-teman kalau kita nggak sadar kita akan selalu kalah. Dan beberapa hari ini saya juga mengalami peperangan teman-teman, dan di bulan ini seperti apa ya, saya nggak tahu, saya ngalamin setiap bulan apa yang saya khotbahin itu selalu dites balik kepada saya pribadi. Saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi ini menjadi satu pergumulan peperangan yang luar biasa bagi saya ketika belajar tentang peperangan rohani. Nah hari ini kita belum mau belajar teman-teman, ketika iman bertemu dengan ketakutan kita, maksudnya apa sih? Seringkali kita punya pergumulan batin dalam hidup kita, benar gak sih? Kita punya banyak ketakutan, kita punya banyak kekhawatiran yang mungkin terbangun dari pengalaman-pengalaman buruk kita nih, pengalaman-pengalaman di masa lalu kita. Dan boleh kita katakan medan pertempuran itu salah satu tempat terjadinya konflik,
Ya boleh kita sebut konflik deh supaya lebih gampang. Di mana di situ ada konflik ketakutan, ada konflik kekhawatiran yang seringkali kita pengen beriman dan mungkin hari ini kita juga ngalamin hal yang sama loh. Waktu kita mau datang ke tempat ini kita ngalamin sesuatu pergumulan di mana kayaknya nggak pengen ibadah deh, kayaknya enakan di rumah deh. Dan waktu teman-teman berdiri di tempat duduk teman-teman kita juga ngalamin mungkin, aduh kayaknya mendingan gak usah nyembah Tuhan deh. Kayaknya gak pengen berdoa deh, gak pengen mendengarkan firman deh, main handphone aja deh dan sebagainya. Ini peperangan yang terjadi. Ini seperti konflik yang kayaknya tuh terus menerus gak pernah berhenti dalam apapun. Dalam situasi apapun, bukan cuma dalam ibadah kita hari ini. Di luar pun sama, waktu teman-teman di rumah, activity dan sebagainya. Hari ini ada 3 langkah yang kita mau belajar untuk kita menang dalam pertempuran yang boleh saya katakan tentang konflik itu di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita mesti mengakui ketakutan kita dan kita mesti mengakui keberadaan Tuhan. Maksudnya apa sih? Teman-teman di sini saya pengen kita semua harus mengakui bahwa kita mungkin semua punya pengalaman buruk, semua punya pengalaman yang membuat kita takut, semua punya pengalaman yang membuat kita khawatir. Tetapi yang sering saya temuin teman-teman, kadang-kadang kita tahu gitu loh, kita lemah, kita tahu semua pengalaman buruk yang kita alamin. Tapi seringkali kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan nih, kita lupa bahwa kita punya yang namanya Tuhan. Kita nggak mengakui keberadaan Tuhan. Teman-teman boleh aktif ibadah, teman-teman boleh aktif melayani, teman-teman boleh aktif ikut circle, teman-teman boleh aktif berdoa dan sebagainya. Di mana itu semua bagus teman-teman, tapi kadang-kadang kita tidak mengakui keberadaan Tuhan setiap hari. Dan pentingnya waktu kita ada dalam medan peperangan, di dalam situasi konflik di mana kita dipengaruhi ketakutan, kekhawatiran, di situ kita perlu mengakui memang kita takut. Kita manusia daging, kita lemah. Tapi banyak orang percaya dia lupa untuk mengakui keberadaan Tuhan. Karena sewaktu-waktu kita bisa ngalamin yang namanya semangat banget. Kayaknya pengen ibadah, pengen doa, pengen nyembah. Tapi nggak hitungan lama teman-teman, hitungan menit mungkin tiba-tiba kita bisa malas ya ngapa-ngapain ya. Malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan. Dan ini terjadi teman-teman. Seperti Nabi Elia kalau kita tahu ceritanya, waktu dia ngalahin banyak Nabi Baal, teman-teman tahu ceritanya. Dia udah ngalahin Nabi Baal banyak dengan mujizat Tuhan, tiba-tiba cuma dapat ancaman dari Izebel dia akan dibunuh. Tiba-tiba dia takut, dia lari. Dia habis ngelakuin mujizat loh. Dia habis ngelakuin turunin api, minta Tuhan turunin api, ngalahin Nabi Baal, tiba-tiba cuma diancam jadi takut. Kenapa? Seringkali kita boleh bilang kita beriman, tapi konflik yang terjadi dalam diri kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, membuat kita selalu kalah di dalam peperangan. Ini yang dialami oleh Nabi Elia. Saya nggak tahu sekelas Nabi Elia aja, yang bisa nurunin api dari langit, mengalahkan Nabi Baal, bisa ngalamin peperangan konflik yang cuma baru diancam, dibunuh aja dia langsung takut banget. Dan kita belajar teman-teman, ternyata ya bisa terjadi loh konflik dalam diri kita yang membuat kadang-kadang kita jadi paralyzed gitu, kita bingung mau ngapain, kita selalu kalah. Dan kuncinya yang pertama ini kita mesti mengakui bahwa memang kita daging, kita takut, tapi kita juga nggak boleh lupa. Kita mesti mengakui keberadaan Tuhan. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang saya mau sampaikan di sini, kisah Gideon mengajarkan kita pentingnya kita mengakui keberadaan Tuhan. Saya mau kita baca sama-sama dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai ke 16. Mari kita baca. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lihat, Gideon bukan jawab dia nggak mampu, dia alasan dirinya nggak bisa dan sebagainya. Ada konflik terjadi. Pengalaman buruk, ketakutan, kekhawatirannya, dia keluarin, dia bilang, aduh Tuhan, kenapa semuanya ini menimpa kami? Tuhan udah bilang, udah panggil dia pahlawan yang gagah berani. Dia ngomongin tentang konflik, peperangan batin yang terjadi dalam diri dia. Kenapa ini semua terjadi Tuhan kepada kami? Bukankah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan buang kami, menyerahkan kami dan sebagainya. Karena kita punya banyak konflik kan, ketakutan kita, aduh takut Tuhan, aduh gak bisa, membuat iman kita lemah. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman,
Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau, kata Tuhan. Tapi lagi-lagi Gideon menjawab di ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, katanya lagi. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan, konflik, struggle, apapun itu teman-teman boleh sebut itu. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kita boleh bilang ini dia sedang beralasan, tapi ada banyak konflik, pengalaman masa lalu, ketakutan, kekhawatiran, campur aduk, gak nyambung. Dan lagi-lagi ayat ke-16 terakhir, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Teman-teman, kita kadang-kadang lupa kita punya Tuhan. Gideon ini lupa, udah dipanggil Tuhan kok pahlawan gagah berani. Ngomong tentang masalahnya, khawatirannya, ketakutannya, konflik semua yang terjadi dalam hidupnya. Berapa banyak kita juga sama. Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Tuhan panggil kita hari ini, hai NDC Youth, ya pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah berani. Tapi kita mungkin bisa ngomong, aduh Tuhan aku gak mungkin bisa lah, aku kan baru mulai pelayanan, aku kan ini, lakukan itu dan sebagainya. Aduh gak mungkin lah background keluargaku seperti ini, aduh background masa laluku seperti ini. Banyak konflik dan iblis itu selalu memanfaatkan segala situasi yang bisa dia manfaatkan untuk menghancurkan kita. Karena itu saya mau ngomong hari ini, jangan biarkan iblis pakai apapun untuk menjatuhkan kita. Apapun yang kita boleh pernah alamin teman-teman, setiap konflik yang kita boleh alamin hari ini. Jangan izinkan iblis pakai itu buat melemahkan dan menghancurkan kita. Yang pertama kita harus mengakui memang kita manusia daging. Tuhan bilang kadang-kadang roh kita penurut tapi daging kita lemah. Memang kita nggak mungkin jadi orang yang nggak bisa khawatir. Kita pasti khawatir, tapi jangan sampai kita lupa ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saya undang Ferry Lorenzo untuk melanjutkan di poin kedua dan poin ketiga. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ferry. Let's go brother. Thank you. Oke, Shalom NDC Youth. Thank you sekali lagi kesempatannya untuk para leaders di tempat ini. Happy banget, bersyukur juga boleh sekali lagi bawain firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Dan waktu gua, sangat kurang ya ini ya, lebih kurang dari yang udah dipersiapkan. Jadi gue pengen kita benar-benar make sure merhatiin poin-poin dan langkah-langkah yang akan gue sampaikan. Karena ini tuh ceritanya serangkaian langkah untuk kita menghadapi apa tadi? Peperangan yang kita lakukan setiap harinya, salah satunya yaitu ketakutan yang kita hadapi. Dan tadi poin pertama Koiwan sungguh luar biasa, gue akan ingetin lagi bahwa kita mengakui ketakutan kita, tapi jangan lupa mengakui keberadaan Tuhan juga yang luar biasa dalam hidup kita. Dan setelah kita akui ketakutan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Poin yang kedua, hidup dalam iman, hidup dalam janji Tuhan, bukan di dalam perasaan. Kebanyakan dari kita, tentunya bukan kalian, anak-anak NDC Youth mah luar biasa semua. Oke? Kebanyakan dari kita merasa apa? Khawatir. Ketika kita lagi khawatir, kita takut, kita cenderung hidup berdasarkan perasaan, bukan dengan iman. Ketika rencana yang kita susun gagal, kita ngerasa apa? Tuhan, kok Tuhan ninggalin gua sih? Kita takut sama masa depan kita. Kita takut sama hari esok yang mau kita jalankan itu seperti apa. Ketika kita lagi doa, ketika kita lagi doa, kita doain sesuatu, tapi sampai hari ini belum dijawab. Kita ngerasa apa? Tuhan, kok Tuhan gak dengerin doa aku sih? Kok Tuhan gak jawab doa aku? Ketika lu berusaha effort ke sebuah titik dengan luar biasa, suatu poin yang sangat luar biasa. Lu berharap suatu hal terjadi gitu, tapi outcome-nya apa? Hasilnya apa? Nggak sesuai sama apa yang lu inginkan dan lu mulai menyalahkan Tuhan lagi. Tuhan pun bingung kali ya, kok gua mulu yang salah? Tapi pertanyaannya, apa iya segala dasar yang kita lakukan udah menggunakan iman dan bukan perasaan kita? Coba kita baca sama-sama di 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Live by faith, not by sight. Live by faith, not by feelings. Karena apa yang kita lihat itu diproses sama pikiran kita,
turun ke hati kita dan berbuahlah ke sebuah tindakan. Oke? Dan mata kita ini bisa menipu teman-teman. Perasaan ini tuh bisa nipu. Oke, kita bisa ditipu sama hal-hal itu. Tapi kalau ngomongin soal iman, iman itu ngomongin soal apa? Kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kepada Tuhan yang gak berubah-ubah. Itu namanya iman. Kalian pernah ngebayangin gak sih kalau misalnya hidup kita berdasarkan sama perasaan kita? Tapi perasaan bukan berarti gak penting ya teman-teman ya. Perasaan itu penting juga. Bahkan di poin yang pertama kita disuruh apa? Akui ketakutan kita, akui perasaan takut itu. Oke? Tapi perasaan takut itu, perasaan itu atau emosi itu gak bisa dijadikan sebagai apa? Acuan hidup kita. Gak bisa dijadikan sebagai apa? Pedoman hidup kita. Karena apa? Karena emosi adalah something yang unstable. Something yang fluktuatif, naik turun kayak saham, yang walaupun kita tahu semua saham lagi turun dan gak naik-naik. Oke, semua itu bisa menipu kita. Kita juga tahu bahwa apa, skill ultimate-nya iblis adalah apa? Tipu muslihat, kita tahu itu semua. Ketika tadi Ko Iwan juga udah menjelaskan, ketika kita lagi happy, kita datang ke gereja on time, on fire pelayanannya, datang setiap minggu ke gereja, rajin circle, baca revive dan lain hal sebagainya, luar biasa, top marko top, lengkap, sempurna. Tapi giliran kita apa? Lagi down-downnya, lagi terpuruknya, nggak ada tuh kita pegang janji firman Tuhan lagi. Nggak ada tuh kita baca revive lagi. Boro-boro ke circle, datang hari Minggu aja ibadah udah nggak ada. Datang ke youth aja udah gak kelihatan lagi tuh wujudnya di mana. Dan gak sedikit dari mereka yang menyerah dan memutuskan untuk apa? Ironisnya banyak yang mengakhiri hidup mereka. Mereka kalah berperang karena mengandalkan perasaan mereka. Salah satu contoh di Alkitab, ini tokoh yang sungguh luar biasa, sampai dia dijuluki Bapak orang beriman. Kalian tahu siapa? Abraham, betul sekali. Abraham ini sosok yang sangat luar biasa. Kalian bisa di rumah ini baca satu pasal Kejadian 15 ini tuh cerita tentang janji Tuhan kepada Abraham, janji akan keturunannya. Kalau kita baca satu pasal itu di sini habis waktunya. Gua akan potong di Kejadian 15 ayat 5-6, gua akan bacakan buat kita semua. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Gua akan stop di sini dulu. Kita tahu semua ya teman-teman, kisah Abraham ini kita tahu ya, istrinya Sarah. Sarah itu mandul. Ya, Sarah itu mandul. Mandul itu artinya apa? Enggak bisa punya anak. Oke? Dan saat Abraham menerima janji Tuhan di Kejadian 15 ini, usia dia itu 75 tahun teman-teman. Itu bukan usia yang produktif lagi untuk menghasilkan keturunan. Setuju ya semuanya di sini ya? Oke? Kebayang gak sih? Malah Tuhan menjanjikan dia apa? Keturunan yang banyak. Seperti apa? Pasir di lautan. Seperti bintang di langit, sebanyak itu keturunanmu nanti. Kebayang ya kalau misalnya Abraham hidup di dalam perasaannya, mungkin dia kayak, kok Tuhan gitu sih sama gue? Tuhan tahu posisi gue kayak gini, tapi kok malah dijanjiin hal yang sebaliknya semua, hal-hal yang kesannya impossible gitu. Oke, tapi jawabannya itu ada di Kejadian 15 ayat 6, ini sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Janji itu belum terrealisasi teman-teman. Janji itu bukan langsung kelihatan di detik itu juga Tuhan bilang janji itu langsung banyak keturunannya Abraham lahir gitu kan, enggak sama sekali. Tapi apa? Abraham melakukan apa? Meski belum melihat, Abraham tetap percaya sama Tuhan dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. 25 tahun Abraham menunggu janji Tuhan dengan iman yang luar biasa. Dan buahnya apa? Lahirlah Ishak. Oke? Berjalanlah dalam iman teman-teman, bukan di dalam ketakutan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan fokus pada kondisinya. Kondisi kalian bisa seburuk apapun itu. Kondisi kalian bisa sehancur apapun itu. Mungkin saat ini kalian pun bingung, masa depan kalian itu bakal kayak gimana. Gak usah ngomongin masa depan deh kok. Bahkan hari esok aja gue gak tahu bisa survive atau enggak. Gue bisa jalanin atau enggak. But let me tell you teman-teman. Bahwa apa? Jangan fokus pada perasaan tersebut.
fokuslah kepada Tuhan kita. Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Tuhan yang selalu berpegang pada janjinya dan Ia setia dan amin. Luar biasa ya. Dan Tuhan juga menolong kita, Dia bukan Tuhan yang bilang iya, tidak, tidak. Oke, Dia Tuhan yang bilang iya, tidak, tidak. Dia bukan Tuhan yang bilang iya untuk hal yang enggak. Semakin kita bahas masalah kita, kondisi kita, ketakutan yang sedang kita alami, kita itu ibarat kata kita lagi kasih makan. Kita kasih makan ketakutan kita, semakin besarlah itu di dalam hidup kita, rasa takut itu, kondisi itu, kekecewaan itu, kekhawatiran itu. Tapi sebaliknya begitu pula, saat kita apa? Saat kita kasih makan iman kita belajar firman Tuhan, kita berpegang pada janjinya, kita kasih makan iman kita, itulah yang besar dalam hidup kita. Percayalah bahwa semua yang terjadi adalah God's direction or God's protection. Gak semua hal yang kita rasa baik untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Tuhan lebih tahu mana yang pas untuk kita menurut waktu dan kehendaknya, amin. Jadi apakah kita lebih sering hidup di dalam perasaan kita, atau kita lebih sering hidup di dalam iman kita? Coba kalian tanyakan ke diri kalian. Itu untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga, tadi kan kita pertama udah mengakui ketakutan kita, oke? Terus yang kedua kita hidup dalam iman. Yang ketiga yang gak boleh kalah yaitu apa? Ambil langkah kecil untuk melawan ketakutan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Percaya sama Tuhan itu bukan ngomongin soal keyakinan doang teman-teman. Tapi ada tindakan nyata yang harusnya kita lakukan. Gak cukup menurut Alkitab, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, ibarat kata nih, hal paling simpel yang gue bisa gambarin buat kalian kan biasanya anak muda paling demen nih yang cinta-cintaan, temanya cinta-cintaan ini. Nah, ceritanya adalah ketika kalian mau PDKT sama calon gebetan kalian, mau itu cowok atau cewek, yang penting lawan jenis ya, pastiin itu, yang penting lawan jenis. Nah, pas kalian mau PDKT sama mereka ya kan, kalian udah mau maju nih, tapi keburu takut duluan. Takutnya karena apa? Takut merasa nggak cukup, oke? Takut nggak diterima, takut dikacangin chatnya dan lain hal sebagainya. Dan tanpa tindakan, pertanyaan gua, apa iya kalian bisa deketin itu gebetan kalian, calon gebetan kalian? Apa iya dia yang bakal nyamperin lu terus nanyain kontak lu berapa, terus kalian chattingan tiba-tiba kalian jadian? Kan nggak mungkin kayak gitu. Hidup itu nggak sedongeng itu, ya nggak sih? Ya kan kalian gak hidup di series drakor Netflix yang kalian lagi tonton kan? Enggak gitu. Jadi perbuatan itu sepenting itu teman-teman. Semua bermula dari sebuah langkah kecil, effort kecil yang kita lakukan. Mungkin di mata manusia langkah kecil itu gak berarti apa-apa. Ah udahlah, lu gak usah ngelakuin itu, lu cuma ngabisin waktu lu doang. Ah udahlah gak usah, lu gak usah ngelakuin itu, lu gak akan ngerubah apa-apa. Lu akan tetap sama aja dan lu tetap gak layak. Itu kata manusia. But the good news is kita bisa ngelihat salah satu contoh di dalam Alkitab bagaimana sebuah langkah kecil membuahkan suatu hal yang besar. Itu ada di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Ini kisah tentang Daud melawan Goliat. Gue akan bacakan secara cepat untuk kita semua. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Perkataan yang luar biasa yang Daud lontarkan kepada raksasa Filistin yaitu Goliat yang membuat satu Israel itu takut teman-teman. Bahkan sampai rajanya pun sembunyi di kemahnya. Oke? Daud gak hanya percaya Tuhan itu menyertainya, tetapi juga bertindak dengan iman. Dan gak cuma kata-kata yang dia lakukan teman-teman, ada tindakan yang dia lakukan. Dia berani step up, dia berani apa? Mengambil umban dan juga batu. Oke, umban itu ketapel, oke, ketapel dan juga batu. Dan kita tahu akhir cerita kisah ini adalah apa? Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Hal kecil dapat menjatuhkan raksasa Goliat. Sungguh luar biasa. Hal kecil di mata kita itu bisa jadi apa? Hal besar di dalam Tuhan. Mau gak sih
mulai hari ini kita ambil langkah kecil untuk berperang lawan ketakutan kita semua. Jika mungkin kalian lagi takut gagal dalam interview, pastiin kalian tetap ngambil langkah kecil, majulah. Tetaplah ambil interview itu, hadapi HR, hadapi user, latihlah diri kalian. Gue akan pastikan kalian bisa apa? One day kalian akan jago negosiasi dan one day kalian akan mendapatkan job pertama yang kalian doakan selama ini. Oke, jika kalian takut gagal dalam apa? Takut menghadapi masalah di kantor, takut dijulitin sama orang-orang kantor gitu. Jadilah orang pertama yang punya keberanian, punya integritas. Oke, jika mungkin kalian takut apa? Dalam jalanin bisnis, mungkin ada di masa muda kalian pengen mulai bisnis kecil-kecilan aja, nggak apa-apa, boleh angkat tangan kalian, boleh? Oke, mulai aja dulu teman-teman. Mulai aja dulu. Mungkin juga jika kita takut, mungkin next week or couple of week kita akan menghadapi ujian atau sidang skripsi final kita, ya kan? Kita takut setengah mati. Dan I've been there tuh. Gue juga pernah merasakan hal itu semua teman-teman. Oke, gue juga pernah ngerasain apa yang kalian rasakan dan gak sedikit gue juga meneteskan air mata pas ngerjain skripsi itu. Tanya Jessica, boleh tanya lah teman-teman. Oke, pernah ngerasain itu juga. Bukan masalah moody, bukan masalah mellow gitu ya. Enggak sama sekali. Ngerasa takut aja, takut gak lulus, takut gak ini, takut itu, takut aja semuanya. Tapi kalau kalian bisa lihat gue hari ini di sini sharing di depan kalian semua, ada langkah iman yang gue lakukan. Oke, ada langkah di mana apa? Gue berserah kepada Tuhan. Kita dibawa keluar dari zona nyaman ke zona iman. Langkah pertama itu memang sulit teman-teman. Langkah pertama ngelakuin itu pasti kagok. Langkah pertama itu pasti banyak salah, pasti banyak takutnya. Tapi kita mau pegang firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Lihat diri kita banyak yang namanya kelemahan teman-teman. Tapi kalau kita lihat Tuhan ada yang namanya kekuatan. Amin. Lihat diri kita banyak yang namanya kegagalan. Tapi kalau kita lihat Tuhan banyak yang namanya kemenangan. Setiap kita lihat Tuhan, Dia menghargai langkah iman kita, mau sekecil apapun itu. Dan fun fact, saat kita takut teman-teman, iblis itu juga sedang takut loh. Gue ulangin, saat kita takut, iblis juga sedang takut teman-teman. Dia takut apa? Dia takut kalau kita bentar lagi mau menang. Kok bisa? Kok bisa? Bukan karena kitanya teman-teman, bukan karena kita hebat. Tapi karena ada Tuhan di dalam diri kita, amin. Tuhan yang menggantikan kita berperang, Tuhan yang udah memastikan kemenangan kita semua. Oke, jadi jangan kita hilang rasa percaya kita sama Tuhan. Iblis takut karena kita mau menang, untuk apa lagi kita nunda langkah pertama kita. Jadi langkah kecil apa yang hari-hari ini kita pengen lakukan untuk melawan setiap ketakutan kita. Sebagai penutup, gue mau undang teman-teman Praise and Worship untuk naik ke atas panggung. Mungkin kalau kita lihat tren sosmed sekarang di TikTok kan viralnya kan velocity ya kan, gini-gini. Gitu. Kan nggak mungkin gue joget di atas panggung, gue juga nggak bisa joget, lebih karena malu-maluin gitu ya. Tapi sebagai penutup, sebagai ending daripada 3 langkah ini, gue pengen kasih kita kata-kata hari ini aja. Oke, kalian boleh angkat HP kalian boleh rekam ini, kalian boleh potong klip ini. Tapi make sure kalian dengerin ulang di rumah. Oke, dan ini nggak ada siaran ulang, cuman sekali aja. Kalau mau siaran ulang di YouTube. Oke, jadi siap ya semuanya ya. Kata-kata hari ini. Rasa takut itu kayak kompas. Ikuti rasa takutmu, maka keberanian akan menyambutmu. Berani itu bukan berarti hilangnya rasa takut. Berani adalah tetap melangkah walau kita masih takut. Amin. Oke, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapak ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Bapa, yang menyadarkan kami kembali bahwa ketakutan kami Tuhan gak ada apa-apanya dibanding kekuatan yang ada di dalam diri kami, kekuatan Engkau yang Engkau kasih dalam hidup kami ya Bapa.
Hamba-Mu Tuhan tidak tahu spesifik apapun yang sedang anak-anak-Mu ini hadapi ya Bapa. Mungkin Engkau dapati kami sedang lelah, mungkin ada yang Engkau dapati kami sedang capek, sedang letih, bahkan merasa mungkin ada yang gak sanggup untuk lanjut lagi ya Bapa. Tapi Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan spesifik luar dan dalam hidup kami ya Bapa. Biarkan Tuhan melalui firman-Mu hari ini kami ingin pegang lebih erat janji-janji-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami ingin hidup di dalam iman Tuhan, bukan di dalam perasaan takut kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan di saat-saat kami takut, justru di situ pertanda kami akan segera menang. Karena Engkau Tuhan ada di dalam hidup kami. Biarkan Tuhan yang pimpin setiap langkah kecil yang akan kami lakukan nanti ya Bapa. Sertai kami selalu, ajari kami Tuhan menggunakan kekuatan-Mu saja ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami sangatlah terbatas, tapi Engkau Tuhan tak terbatas, melebihi segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Dan Tuhan, biarkan Engkau yang materaikan firman-Mu ini, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarkan Tuhan Roh Kudus yang berbicara terus dalam hidup anak-anak-Mu ini, menghadapi setiap peperangan dalam hidup mereka Tuhan, mereka bisa menang melawan setiap peperangan tersebut ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk menang, mari kita sama-sama katakan, thank you so much, God bless. Oh, oke. Yuk teman-teman bangkit berdiri yuk. Saya kira tadi Koko Ferry mau langsung close ibadah ya. Oke, siapa yang diberkati angkat tangannya. Teman-teman coba bilang sama kiri kanannya, setiap hari kita ada dalam peperangan, jaga hati kamu ya. Serius loh, ini serius. Iblis itu akan berusaha untuk bikin kita jatuh setiap hari. Jadi hati-hati, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Dan saya percaya teman-teman di sini, siapapun teman-teman, apapun background kalian, Tuhan mau pakai kita. Meskipun kita masih muda, tapi Tuhan mau pakai kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur sekali lagi buat hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini beribadah bersama-sama. Terima kasih buat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan khususnya buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami belajar hari ini Tuhan. Kau ingatkan kami untuk kami boleh selalu mengakui bahwa Engkau ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup dalam iman bukan dengan perasaan kami. Dan Roh Kudus Kau juga tuntun kami supaya kami boleh mengambil langkah-langkah kecil untuk melawan setiap ketakutan kami yang mungkin sampai hari ini Tuhan kadang-kadang kami sering kali kami kalah. Tapi kami ingin belajar untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan ke dalam circle, Bapak urapi para circle leader. Urapi dalam sharing, dalam perkumpulan circle pada hari ini. Biarkan hadirat-Mu juga nyata di tengah-tengah circle Tuhan. Supaya kami semua boleh semakin diberkati lagi. Terima kasih Bapak, dan setelah itu kami juga akan melanjutkan aktivitas lainnya. Kami akan pulang, biarkan Kau juga boleh menyertai kami. Sampai kami semua boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati dan setiap kita mengasihi Dia, mari kita sama-sama katakan, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Happy weekend teman-teman, God bless you.